Halo semua, kenalin nama saya Jimmy Wanarko dari kelompok 36 KKN ITERA tahun 2021. Kali ini kita akan membahas tentang matematika, pemahaman dasar tentang peluang. Yuk kita bahas kita. Nah, jangan takut, kita nggak bahas yang susah kok, yang dasar-dasar dulu. Seperti apa itu peluang, jenis-jenis peluang, dan istilah-istilahnya, dan beberapa contoh soal yang mudah. Yuk, let's go. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi matematika, pemahaman dasar tentang peluang. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, apa sih itu arti peluang? Apa sih dalam pikiran kita gitu? Kalau misalnya kita dengar kata peluang, gitu. Apa coba misalnya nih, peluang itu kesempatan gitu ya, kesempatan mendapatkan sesuatu, itu kan peluang namanya kan ya. Kalau dalam berpikir gimana ya, rasional lah, berpikir umum gitu. Nah, sedangkan pada pengertian matematika, peluang itu adalah kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa. Misal mengukur sebuah peluang dengan angka seperti kemungkinan 10% atau dengan perkataan seperti itu tidak mungkin atau itu sudah pasti terjadi. Nah, itu arti peluang dari pengertian matematika. Nah, ada beberapa macam peluang, tetapi yang sering muncul di pelajaran peluang matematika yaitu yang pertama permutasi, yang kedua susunan, yang ketiga faktorial, dan empat kombinasi. Nah, itu bisa muncul, selebihnya itu ada, tapi yang kita fokuskan di sini. Nah, pembahasan ini akan dibahas di kaidah pencacahan. Nah, ada beberapa nih manfaat yang sering ada digunakan untuk peluang materi. Yang pertama yaitu untuk mengambil sebuah kesimpulan atas sebuah penelitian. Yang kedua, mencari sesuatu kejadian yang kemungkinan bisa terjadi. Yang ketiga, membantu dalam memilih jurusan yang ingin diambil pada SNMPTN dan SBMPTN. Nah, yang terakhir, mengambil keputusan dari suatu yang tidak pasti. Nah, ini beberapa yang kita bisa pakai dalam matematika peluang di kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut nih, ada istilah yang sering muncul di dalam pelajaran peluang. Nah, yang pertama itu ruang dan titik sampel, yang kedua kejadian, yang ketiga komplement, yang keempat irisan, yang kelima gabungan. Nah, kita jelasin satu-satu ya, apa itu semua pengertiannya. Yang pertama, ruang dan titik sampel. Ruang sampel kumpulan dari beberapa titik sampel yang memungkinkan terjadi dalam peluang, itu disebut sebagai ruang sampel. Nah, karena ruang sampel biasanya mengandung jumlah atau banyak titik sampel, biasanya disimpulkan dengan NS. Biasanya dengan N adalah banyak titik sampel dalam ruang sampel. Nah, sedangkan di titik sampel itu pengertiannya bagian atau anggota dari ruang sampel. Nah, yang kedua itu adalah kejadian. Kejadian adalah kumpulan dari beberapa titik sampel bakalan membentuk kelompok sampel, bukan ruang sampel yang disebut kejadian. Jadi kejadian itu yang mungkin terjadi ya. Nah, rumusnya itu dibentuk dalam P dan kurung K sama dengan N dan kurung K per N dalam kurung S. Nah, di atas ini ada keterangannya ya. N dalam kurung K itu sama dengan banyak peluang kejadian di K. K itu bisa diganti, bisa A, B, C gitu. Nah, di sini kita ambil contohnya K aja ya biar mengerti gitu. Nah, yang kedua keterangannya NS. Nah, NS ini, N dalam kurung S ini adalah banyak anggota di dalam ruang sampel. Nah, yang ketiga komplement. Kemungkinan yang terjadi yang tidak terjadi disebut sebagai peluang komplement. Nah, di dalam rumusnya itu peluang kejadian ditambah peluang kejadian komplement. Nah, ini ya, PK itu peluang kejadian ya. Nah, PKC itu adalah peluang kejadian komplement. Jika ditambahkan jadinya 1. Nah, jika ingin mencari
peluang komplement itu sama dengan P dalam kurung KC atau kejadian komplement sama dengan 1 kurang peluang kejadian. Nah, itu bisa dicari di situ. Kemudian nih ada keterangannya di bawah yang saya jelaskan tadi. Nah, yang keempat adalah irisan. Nah, irisan itu yaitu kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B, dan kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang yang terbalik ya, irisan itu. Nah, ini kan ada contoh nih, ada A 246 dan B 456, maka jawabannya A irisan B itu sebenarnya 4 dan 6. Nah, simpelnya itu kalau kita ingin mengerti apa itu irisan itu yaitu angka atau bentuk yang sama di A dan B, yaitu irisan. Makanya ini kan di contoh soalnya nih 4 dan 6 ini sama kan ada di A sama di B, makanya dibuat nih irisannya 4 dan 6 gitu. Nah, sedangkan gabungan didefinisikan sebagai adalah dua kejadian A dan B dinyatakan dengan ialah kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk A atau B atau keduanya. Jadi pengertian yang simpel lah, gabungan itu adalah misalnya nih, angka dan atau huruf atau bentuk yang sama itu dijadikan satu tapi nggak ada yang double. Nah, misalnya nih nih A itu ada A B C, nah yang di itu B C D E. Nah, maka A gabungan B sama dengan A B C D E. Nah, ini kan ada yang sama tuh, cuman nggak di double. Nah, kalau yang nggak ada samanya digabung, jadi nilainya ini digabung, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ada namanya peluang klasik. Nah, peluang klasik ini adalah peluang yang sering muncul di contoh-contoh soal yang yang simple. Nah, kita langsung bahas aja ya contoh soalnya. Dari perangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Nah, pembahasannya nih, seperangkat kartu bridge terdiri dari 52 kartu. Nah, umumnya itu kartu bridge itu ada 50 kartu. Artinya banyak ruang sampel percobaan tersebut, yaitu NE sama dengan 52, dan NA-nya itu ini nomor kartu bernomor 10 dan berwarna merah. Nomor 10 itu kan ada 4 tuh yang kartu bridge, tetapi kartu warna merah itu cuma 2, jadi dibuat NA-nya 2. Nah, kita masukkan ya P dalam kurung A peluang kejadian di A sama dengan NA per NS. Nah, kita masukkan nilainya 2 per 52 sama dengan 1 per 26. Nah, jadi kesimpulannya peluang terambil di kartu merah nomor 10 adalah 1 per 26. Nah, ini ada kejadian komplement. Kejadian komplement adalah kemungkinan yang tidak mungkin terjadi disebut sebagai peluang komplement. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Nah, jika peluang siswa taruna gagal dalam ujian adalah 0,0001, tentukan peluang siswa taruna berhasil dalam ujian. Nah, ini kan ada rumus. Sebelum masuk ke pembahasan kita bahas dulu rumusnya. Ada NaAC. Itu peluang kejadian komplement AC itu ya. Terus NS kurang NA. Nah, jadi NS itu semua dikurang NA-nya. Nah, kita masukkan lagi nilainya tuh supaya masuk nih ke peluang kejadian nih. PA plus PAC sama dengan 1, seperti yang tadi kayak yang sudah kita bahas tadi, karena yang sama dengan 1 tadi peluang komplement sama peluang kejadian. Nah, kita buat nih, atau dibalikkan lagi rumusnya, PAC sama dengan 1 kurang PA. Nah, kita masukkan ya tadi ya, PA nya itu kan tadi di sini nih 0,1 nih peluang kejadiannya nih. Jadi kita kurangin 1 kurang 0,0001 sama dengan 0,9999. Jadi peluang mahasiswa taruna berhasil dalam ujian adalah 0,0999.
Nah, peluang empirik. Jadi, peluang empirik itu yaitu peluang suatu kejadian yang diperoleh dari suatu hasil observasi atau kejadian nyata secara sistematis. Peluang empirik dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini PA sama dengan FA per N. Jadi ada contoh soal nih. Pada suatu survei pilihan kendaraan ada 100 responden. Dari responden tersebut ada 15 memilih mobil pribadi sebagai pilihan utama transportasi kerja. Tentukan peluangnya. Nih, kita pembahasan nih. Jika A adalah kejadian masyarakat membeli mobil pribadi, jadi ini berarti FA sama dengan 15. Nah, demikian peluang kejadian A sebagai berikut. P dalam kurung A sama dengan 15 per 100 dari respondennya, jadi 0,15. Nah, 0,15 itu kalau jika dipersenkan itu jadi 15%. Nah, jadi kesimpulannya, jadi peluang memakai mobil pribadi sebagai transportasi adalah 15%. Nah, lanjut nih, ada aturan penjumlahan peluang. Jadi kejadiannya ada dua, kejadian tidak saling lepas dan kejadian saling lepas. Nah, ada pengertian nih aturannya. Aturan penjumlahan peluang merupakan metode yang digunakan ketika dua kejadian atau lebih berlangsung secara beriringan. Nah, itu aturan penjumlahan. Nah, secara spesifiknya sebagai berikut nih. Ini tidak saling lepas, ada contoh soalnya. Contoh soalnya saat ya ketua OSIS. Saat memberi ketua OSIS, kamu ingin tahu apakah calon ketua OSIS ganteng dan pintar, atau pintar tetapi tidak ganteng, atau sebaliknya. Nah, jadi pembahasannya itu kita buat ya permisalan A dan B-nya. A-nya itu yang pintar dan ganteng, B itu permisalan pintar dan tidak ganteng atau sebaliknya. Tapi kita ambil yang pintar dan tidak ganteng. Jadi nih ada rumusnya. P dalam kurung A, U atau gabungan B sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B. Nah, ini contoh pengambilan rumusnya ya. Bisa ada kejadian seperti ini. Yang kedua nih, contoh, kamu ingin tahu apakah calon ketua OSISmu laki-laki atau perempuan. Artinya tidak mungkin seorang bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi A sama dengan laki-laki, B itu sama dengan perempuan. Ini kita buat permisalan dua kan, karena tadi ada dua permisalan orang yang laki-laki dan perempuan. Jadi rumusnya itu P A gabungan B sama dengan B dalam kurung A plus B dalam kurung B. Kejadian tidak saling bebas. Jadi ada contoh soal, kamu memiliki 3 lusin buku. Jadi yang pertama ada 1 buku lusin sains, 1 buku lusin fiksi, 1 lusin buku novel. Saat pengambilannya kamu mengambil secara acak atau tidak ada kembaliannya. Tentukan berapa pengaruh jumlah pada bukunya. Jadi pengambilan pertama itu dibuatnya jadi A, jadi peluang A. Yang B itu adalah peluang kedua. Jadi didapatkan rumus P peluang A irisan B sama dengan peluang A atau PA dikali peluang B setelah A. Nah, itu rumusnya tidak saling bebas. Nah, kejadian saling bebas itu didefinisikan sebagai nih, ikut nih. Ada contoh soalnya. Kamu melemparkan koin dan dadu secara bersamaan. Kamu ingin tahu peluang muncul koin gambar angklung dan dadu bernomor 5 yaitu adalah, ada pembahasannya nih. A adalah dadunya yang kejadian pertamanya atau barangnya. Yang kedua itu B koin. Jadi rumus yang didapat adalah PA irisan B sama dengan P peluang A dikali peluang B. Nah, ada peluang kejadian bersyarat. Nah, ini ada notisnya ya atau pengertiannya. Pada keadaan tidak saling bebas, kamu mengenal persamaan berikut nih, hadapnya persamaannya tidak saling bebas atau kejadian bersyaratnya. P peluang A
atau peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B setelah kejadian A. Didapatkan rumus turunannya yaitu peluang A garis irisan B per A sama dengan PA dikali PB setelah kejadian A, atau peluang B setelah kejadian A per PA. Diturunkan lagi rumus, didapatkan nih peluang B setelah A atau peluang A sama dengan PA irisan B per PA. Nah, ini ada bacaannya, keterangannya. P ini garis sama nih, garis vertikal atau horizontal, ini lupa saya. P B garis lurus A itu dibaca peluang kejadian B setelah kejadian A. Ini ada contoh soalnya. Jadi berikut ini merupakan data sembarang nih, ada datanya. Jadi jika hendak memilih satu orang secara acak untuk menjadi ketua serikat buruh, tentukan peluang terpilihnya ketua serikat buruh di kota Bandung atau Padang. Nah, ini ada rumusnya, ini pembahasan nih. Ini total dari keseluruhannya itu adalah 1257. Jadi nih kita misalkan A kejadian terpilihnya ketua serikat buruh di Bandung dan kejadian B nih di Padang. Kedua kejadian tersebut tidak mungkin cari secara bersamaan, ini secara ya, sehingga disebut kejadian saling lepas. Jadi kita pakai rumus saling lepas yang tadi kita pelajari tadi. Jadi peluang A gabungan dengan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan kejadian ini FA per N plus FB per N. Jadi peluangnya 314 per 1297 plus 113. Ini peluang di Padang, frekuensi orangnya per jumlah total orang-orangnya. Jadi 1297, jadi ditambahin nih 427 plus 1257, terpilihnya nih ada presentasinya. Ini bisa dihitung sendiri atau diper sendiri presentasenya gitu. Ada contoh soal kedua nih. Departemen Kepolisian suatu kota melaporkan bahwa tahun 2014 ada 10 kasus, 2015 ada 8 kasus, dan 2016 ada 5 kasus kejahatan. Jika pihak kepolisian akan memilih 2 kasus secara acak, tentukan peluang terpilihnya kasus pada 2014. Jadi gini, peluang kejadian yang pertama akan berpengaruh pada kasus yang pertama nih. Kita dibuat aja nih ya rumusnya langsung, ini kan udah tahu nih kejadiannya ini bisa baca sendiri. Jadi peluang 2014 sampai gabungan dari 2014. Nah ini kayak gini nih di tahun 2014, sama kayak rumus tadi nih, kayak tadi yang sebelumnya. Jadi peluang kejadian tahun 2014 itu 45 per 253. Nah, contoh soal lagi nih. SMA Manggala memberikan kuesioner tentang setuju atau tidaknya para siswa melakukan study tour di Taman Mini. Nah, ini nih. Ini jumlahnya. Jadi yang dicari pembahasannya ini ya. Jadi presentasi yang setuju dan tidak setujunya. Nah, di sini yang kita cari adalah peluang iya-nya orang yang iya. Kejadian bersyarat artinya siswa yang harus memberikan jawaban tidak berulang, pihak sekolah akan mengambil jawabannya. Nah, kan ini tentukan peluang terpilihnya jawabannya dari siswa laki-laki. Jadi kita ambil peluang kejadian ya bersamaan nih dari laki-laki nih. Kita jadi ambil laki-laki ya ini ya dan tidak dipresentasikan. Jadi berapa ya? Dijumlahin ini orangnya 3 ini jadi 100 kan ya. Nah, jadi setiap peluang nih yang ya dibagi 100 dan yang tidak dibagi
dibagi jumlah laki-lakinya gitu. Didapat rumusan seperti ini atau perhitungan seperti ini, dicoretnya ini, coret ini, jadi didapat ini nih 24 per 40. Nah, kalau dibagi jadi 0,6. Nah, jadi peluang mahasiswa laki-laki menjawab ya adalah 0,6 atau 60%.